Selamat pagi sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi di channelnya Primutalk. Nah, hari ini saya kedatangan lagi cewek cantik nih nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Nah, sahabat Primutalk semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Primutalk, karena kita akan selalu memberikan inspirasi, motivasi, tips, trik juga untuk semua sahabat Primutalk di rumah. Nah, hari ini terima kasih banyak udah datang nih Kakak Wita. Iya, sama-sama Salam kenal Kak Wita. Iya, salam kenal juga Kakak Muti. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara pengendalian infeksi di rumah sakit. Iya. Nah, yang kita tahu nih Kak, di rumah sakit itu kan pasti banyak virusnya. Iya. Banyak sekali infeksiusnya, ya kan? Betul, iya. Nah, kita mau ngebahas nih sama sahabat Primutalk semua biar semuanya juga pada tahu nih Kak. Kalau misalkan di rumah sakit itu kan sangat banyak banget nih infeksi dan juga dari limbah medis bekas misalkan jarum suntik gitu ya Kak ya. Nah, itu tuh sebenarnya barang-barang infeksius itu tuh gimana sih cara bedainnya infeksius dan non infeksiusnya? Gimana cara membedakan limbah infeksius Dan non dan infeksius. non-infeksius gitu. Kita pertama-tama sih kita harus pahami dulu limbah infeksius itu adalah limbah yang terkontaminasi oleh bakteri patogen atau gampangnya itu dibilangnya limbah yang tercemar atau terkontaminasi cairan tubuh pasien ya. Karena ini kan rumah sakit ya, jadi bilangnya cairan tubuh pasien. Nah, contoh yang paling mudahnya misalnya seperti kateter yang bekas pakai, atau yang paling gampangnya lagi deh ini deh kasa yang bekas kalau di rumah sakit tuh suka diinfus tuh. Oke. Nah, itu tuh suka ada bekas-bekas darahnya tuh. Oh, Nah, bekas luka ya, misalnya tutup luka ya Kak ya. iya, tutup lukanya, atau kalau pas diinfus itu kan ada sisa darah yang itu ya tertinggal di kasa. Nah, itu kasanya itu termasuk limbah infeksius gitu. Jadi limbah-limbah memang yang terkontaminasi cairan tubuh pasien, terutama yang terkena darah, karena itu menimbulkan di situ tempatnya tumbuhnya bakteri gitu. Kalau limbah non infeksius mudah sekali tuh limbah-limbah yang seperti sisa makanan gitu, terus kertas-kertas gitu, itu ya termasuk yang tidak infeksius. Gitu. Berarti yang seperti sampah-sampah biasa ya Kak ya, kalau Iya. non infeksius itu. Tapi kalau misalnya infeksius itu yang Iya. berhubungan sama bekas dari manusia ya, misalnya Iya, kayak darah. pasien. Iya gitu. Ya, gitu. Suntik juga termasuk nggak sih Kak kalau Jarum kita suntik pasti Oh, gitu. karena kan jarum suntik itu kan langsung tujuannya terkenanya ya langsung dia kena ke ininya ya ke Ke pembuluh tubuh darah ya, sentuhannya langsung ke pembuluh darah. berarti ada boxnya sendiri nih, cara pembuangannya sendiri. Iya, kalau di rumah sakit itu cara pembuangan limbah medis itu ada kalau kita sering lihat nih ke rumah sakit kan ada yang pakai plastik kuning, plastik hitam gitu. Nah, itu kalau plastik kuning itu gunanya untuk yang tadi itu limbah limbah infeksius. Jadi sisa-sisa cairan tubuh yang terkontaminasi taruh di situ. Limbah infeksius itu kan termasuk juga kalau dari petugas kesehatannya misalnya sisa jaringan gitu kan, gitu. Iya. Itu termasuk limbah infeksius, itu masuknya ke plastik kuning gitu. Kalau misalnya yang tadi non infeksius adalah sampah-sampah yang sisa makanan gitu, terus kertas-kertas atau kardus-kardus atau bungkus-bungkus apa yang tidak terkontaminasi atau yang tidak terkena cairan tubuh, nah itu masuk ke plastik hitam. Nah, kalau untuk jarum suntik ataupun benda-benda tajam seperti tadi ya jarum suntik bekas patahan ampul gitu, nah itu masuknya ke safety box. Nah, di rumah sakit itu kita menyediakan seperti itu, jadi kita bedakan gitu. Biasanya di troli-troli tindakan kita siapkan tuh safety box untuk tempat benda tajam. Nah, gitu. Itu berarti salah satu bentuk pencegahan dan pengendalian penyebaran infeksi juga nggak sih Kak? Iya, termasuk ya. Iya, termasuk. Oke. Itu salah satunya ya. Karena salah kan, satunya. PPI itu banyak banget dan mencakup ke seluruh unit gitu ya. Jadi itu salah satunya. Nah, aku mau tanya nih, berarti bagaimana nih cara rumah sakit untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi di rumah sakitnya sendiri? Ya, jadi boleh. intinya sih kalau yang paling utama itu cuci tangan gitu. Cuci tangan memang kesannya terbilang sepele gitu. Sepele, iya Cuma benar-benar. cuci tangan aja Kalau gitu. di kamar mandi cuci tangan Cuci doang, tangan kok, aja gitu. Iya, pakai dan sabun pakai gitu sabun, kan. udah gitu. Terus kalaupun saya nggak cuci tangan juga nggak ada yang tahu kok. Gitu kan. Apa sih penting nggak sih cuci tangan gitu kan? Karena tanpa disadari semua sumber infeksi, karena tangan kita nggak mungkin melakukan satu kegiatan itu tanpa tangan. Jadi benar. hari-hari
hari kayak pasti kita setiap hari kita beraktivitas selalu menggunakan Menggunakan tangan. tangan. Nah, jadi tangan ini jadi media sumber infeksi yang paling utama nih justru gitu kan. Karena kita tanpa kita sadari, misalnya kita yakin nggak di sekitar kita nih, misalnya kita habis pegang pintu atau kita habis dari kamar mandi gitu kan, ada nggak sih kumannya yang tertinggal Iya, gitu iya. kan. Mungkin kita sudah cuci tangan pun, apakah kita yakin itu sudah tidak ada kumannya? Kan Iya, belum iya. tentu. Belum tentu, Iya, benar-benar. karena kuman itu tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi itu sih salah satu utama yang mencegah pencegahan infeksi di rumah sakit. Pertama cuci tangan yang pasti, terus yang kedua penggunaan APD yang tepat gitu. Nah, penggunaan APD pun harus diperhatikan juga gimana cara pakainya, gimana cara lepasnya, dan kapan pada menggunakan APD gitu. Karena bila tidak pas pun misalnya kita pakai APD nih, sarung tangan gitu ya. Tujuan kita maunya melindungi tangan kita atau badan tubuh kita sendiri sebagai petugas kesehatan untuk tidak tertular nih dari penyakit gitu. Contohnya kita mau tensi deh gitu ya, kita mau tensi pasien gitu. Saya takut pasiennya kenapa-napa, saya pakai sarung tangan aja gitu kan. Nah, sebenarnya harus dipahami dulu gitu kan. Jadi itu sebenarnya kalau tensi itu perlu nggak sih kita pakai sarung tangan gitu. Kalaupun memang kita pakai sarung tangan gitu, habis dari pasien satu ke pasien lain ganti nggak Harus gitu. berganti nggak sih gitu kan. Nah, itu juga harus dipahamin gitu. Jadi kalaupun nanti salah penggunaan APD pun nanti jadinya malah sumber infeksi ke kita juga, ke staf petugas kesehatan ataupun ke pasiennya mungkin kan pasien yang awalnya tadinya nggak ada penyakit ya gara-gara kita pakai handscoon yang nggak ganti-ganti terus jadi kan nanti menambah penyakitnya. Apalagi misalnya pasiennya ada luka terbuka gitu ya, luka sumber infeksi, karena itu kan kita nggak lihat kuman itu masuk gitu. Berarti kalau misalnya APD itu juga harus diganti ya Kak, apalagi yang namanya sarung tangan handspoon itu ya. Iya. Setiap ganti pasien harus berganti gitu. Jadi kita itu sudah wajib gitu ya. Iya, kita harus pahami juga gitu cara penggunaan. Kapan sih kita harus menggunakan APD dan gimana sih cara menggunakan APD? Gimana caranya? Gimana tepat pada saat penggunaannya? Tepat juga cara pelepasannya. Jadi kalau misalnya kita melepasnya pun nggak sesuai dengan prosedurnya, itu pun nanti akan menjadi sumber infeksi. Dan gitu. itu juga salah satu jadinya limbah medis ya Kak ya. Iya, jadi juga bekas dari APD-nya kita itu juga ya. termasuk limbah infeksius Iya, gitu. benar Karena banget. masker aja pun itu termasuk limbah infeksius gitu. Karena kan masker yang kita gunakan itu dia menampung droplet kita nih. Dengan kita bicara gini kan banyak droplet yang keluar gitu. Jadi masker itu pun termasuk limbah infeksius gitu. Itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga kita harus menjaga lingkungan rumah sakit gitu. Lingkungan rumah sakit ini harus dijaga. Gimana sih lingkungan bisa mempengaruhi infeksi? Karena kalau kotor, debu ataupun sisa-sisa yang lain gitu, misalnya ada tumpahan cairan atau apa, nah itu juga termasuk gitu kan. Jadi itu juga salah satu pencegahannya juga gitu. Terus yang keempat adalah etika batuk gitu kan. Gimana kalau misalnya kita sering lihat di tempat-tempat umum gitu, seperti misalnya contohnya di poli nih yang banyak gitu ya penunggunya gitu kan. Kita lihat pasien, tidak semua pasien kalau batuk itu bisa menggunakan teknik batuk yang benar gitu ya. Benar. Kalau sekarang kan masih kebantu sama masker ya Kak ya. Kalau dulu sebelum zamannya pandemi itu batuk kan kita langsung aja bersin pun juga langsung gitu kan. Iya, bersin pun sama gitu. Ternyata ada etikanya batuk pun ya. Etika batuk pun harus dijaga, ada etikanya. Dan kita pun di sini pun kita memasang di mana semua di tempat-tempat yang strategis kita pasang yang banyak pasien, gimana cara etika batuk. Salah satunya menggunakan tisu atau bila tidak bawa tisu kita bisa menggunakan lengan bagian dalam gitu. Kalaupun pakai masker harusnya maskernya diganti gitu. Iya. Kalau batuk. Mengganti masker itu sebaiknya berapa jam atau bagaimana Kak Wita? Ada ininya nggak? Ada ketentuannya nggak sih? Masker medis itu harusnya per 3 jam kita ganti. Oh, per 3 jam. Gitu. Iya, masker medis biasa ya. Iya, gitu kan. iya. Kalau masker beda lagi kalau masker N95 gitu ya. Kalau masker N95 itu kan memang untuk untuk tindakan-tindakan yang mengandung aerosol. Tapi kalau kita hari-hari ini kan kita hanya menggunakan masker medis aja. Nah, baiknya itu diganti juga per 3 jam. Per 3 jam gitu, ya. Jadi iya. jangan sampai tuh virusnya numpuk juga di masker, nggak diganti-ganti gitu sampai dari pagi sampai malam maskernya itu aja satu. Nah, gitu kan, itu dia. nutupin Iya.
gitu. Nggak baik juga ya Kak ya? Iya, itu malah menambah-nambah, bukannya dia mencegah ataupun mengurangi Iya, infeksi, benar. malah itu menambah-nambah gitu, Menambah karena virusnya ya kan? iya, setiap hari tertabung. Belum lagi nanti maskernya gantung-gantung tuh di Iya. dagu. Itu berpengaruh juga deh. Iya, gitu kan, karena kita di sekitar wajah kita ini dropletnya banyak gitu kan, dan di masker itu sudah banyak, terus kita pindahkan lagi ke bawah, Ke bawah ke gitu bawah, kan? kita naikkan lagi ke atas Iya, gitu kan, bener-bener. gitu. Debu itu kan nggak kasat mata ya, nggak kelihatan ya Iya, Kak Wita ya. nggak kelihatan. Tiba-tiba dia nempel aja kan. Iya. Walaupun saya pakai masker kok setiap hari gitu, tapi kok tetap Iya. aja ya kena kok kalau misalnya sekarang kan lagi masa-masa kita pandemi ya Kak ya. Iya. Semoga sih cepat berakhir nih. Terus kok tetap ya terkena, padahal saya nggak pernah deket sama orang, selalu jaga jarak segala macam, Iya. tapi ternyata bisa dari sumbernya adalah dari masker kita Dari sendiri masker gitu kita ya. sendiri juga bisa. Karena debu gitu. segala macam. Nah, Iya. tadi kan Kak Wita sebut-sebut APD nih. Kita kayaknya selama pandemi COVID-19 ini tuh nggak asing sama yang namanya APD gitu kan ya Kak. Iya, iya. Nah, saya mau tanya nih, kita kan lagi di transisi dari COVID-19. Nah, waktu COVID-19 itu virus kan di mana-mana nih Kak. Iya. Gimana sih cara penanggulangannya? Sedangkan para staf di rumah sakit pun kan juga walaupun mereka pakai APD, pakai sarung tangan, masker segala macam berlapis. Nah, cara kita juga melindungi staf di rumah sakit, tenaga kesehatan di rumah sakit bagaimana tuh Kak? Karena kan kita juga staf harus melayani pasien gitu kan. Iya, Jangan betul. sampai virus dari pasien pindah juga nih ke Iya. tenaga kesehatan. Itu Iya, gimana tuh Kak? Kalau kemarin kita gini ya, pada saat pandemi itu yang paling utama pasien sebelum masuk rumah sakit kita ada screening Oke. gitu. Jadi kita saring dulu nih pasien-pasiennya yang ada gejala-gejala gitu tuh. Kita berlakukan, kita pisahkan dengan pasien yang tidak bergejala. Selain kita melindungi staf ya, melindungi petugas kesehatan dari virus ini tadi, tapi juga kita menghindari kontak infeksi silang dari pasien ke pasien juga, Pasien juga. gitu. Jadi jangan sampai pasien yang tadinya tidak bergejala COVID begitu dicampur jadi terkena gitu Nah, kan. iya, Nah, jadi benar-benar. pertama kali pasien datang jadi kita Oke. screening dulu. Misalnya pasien memang ada bergejala kita pisahkan gitu kan. Setelah itu baru kita lakukan yang tadi ya, jangan lupa untuk cuci tangan dan penggunaan APD-nya, dan juga tidak lupa pasien diwajibkan menggunakan masker gitu. Selama pandemi ini kita belum lepas masker ya. Gitu kan. Jadi pasien juga selain dipisahkan juga terus cuci tangan gitu kan. Terus diberikan juga di ruangan khusus gitu. Dan kita harus betul-betul memperhatikan staf pegawai kita gimana tadi cara menggunakan APD-nya, APD, iya. gimana cara lepasnya, bahkan sampai kita mau mentransfer pasien kalaupun akhirnya pasiennya harus dirawat inap pun gitu. Kita pun juga harus memperhatikan alurnya gitu. Jadi alurnya jangan sampai nanti bertabrakan dengan yang tidak COVID gitu ya. Jadi kita mempunyai alur sendiri. Kita buat alur sendiri untuk pasien-pasien memang yang mengarah Ada ke sana, ada gejala gitu ke ya. sana atau bahkan sudah terkonfirmasi gitu kan. Kalaupun sudah terkonfirmasi pun kita juga sudah menyiapkan alur yang berbeda, dan gimana caranya kita sudah siapkan dari pasien itu datang sampai pasien itu pindah ke ruangan gitu. Oke. Nah, dari tadi kan Kak Wita bicara tentang alur. Nah, aku mau tahu nih, penasaran banget nggak sih sahabat Primutalk di rumah? Kak Wita adalah anggota komite PPI dari rumah sakit di mana sih? Aku mau tahu deh praktik. Kalau misalkan anggota PPI-nya aja seperti ini, sudah hatam, sudah hafal banget nih gitu kan. Saya mau tahu, aku mau tahu dong Kak, Kakak sekarang lagi berpraktek di mana? Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Utara. Oh, oke. Saya sebagai salah satu anggota komite Komite PPI gitu di rumah sakit ini gitu. Nah, di sini tuh banyak sekali program-program PPI yang sudah dijalankan dan yang sudah yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan itu sudah ada. Aku gitu. penasaran nih, program-program PPI-nya tuh apa aja? Selain kan salah satunya cuci tangan itu termasuk salah satu program Iya, ya Kak itu ya? program utama. Boleh ya. nggak sih diinfoin program-programnya ada apa lagi nih di PPI-nya Primaya Bekasi Utara nih? Program PPI kemarin yang di Bekasi Utara yang sudah berjalan, yang tadi pertama itu cuci tangan. Kita cuci tangan itu banyak yang kita lakukan, dari kita sosialisasi, terus kita edukasi langsung ke pasien. Edukasi langsung ke pasien pun bentuknya beda-beda gitu. Ada yang langsung kita hajarkan ke unit-unitnya waktu pada saat dia dirawat inap atau pada saat di poli gitu. Bahkan kemarin waktu memperingati Hari Customer Day pun kita ajak pasiennya untuk ikut bergabung sama kita mengikuti dia cuci tangan gitu. Oh, dibikin semenarik
semenarik mungkin ya, berarti ya dikemas menarik mungkin, edukasinya iya, gitu ya. supaya pasien-pasien juga mengerti gitu kan, gimana sih langkah-langkah cuci tangan yang baik, yang benar tuh seperti apa gitu. Karena kan yang tadi dibilang ya, cuci tangan itu sebenarnya sepele, cuma Sepele banget, cuci tangan aja cuci tangan biasa gitu kan. Tapi ternyata ada langkahnya. Kalau misalnya Iya. sekarang kita lihat edukasi tuh banyak banget, ada Iya. 6 langkah lah, ada Betul. iya kan ya Kak Ada ya? 6 langkah, ada 5 momennya Iya, gitu. Tapi benar-benar. kan pasien mana peduli, buat apa sih 6 langkah itu, apa sih 5 moment itu? Mungkin Nah, pasien 5 kan moment itu apa tuh? Aku iya, belum tahu tuh. iya, kalau 5 moment itu lebih ke medis ya, Oh, untuk oke, ke oke. petugas kesehatannya gitu ya. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien yang pastinya, terus yang kedua sebelum terkena cairan tubuh pasien, yang ketiga setelah terkena cairan tubuh, dan yang keempat setelah kontak dengan pasiennya, yang kelima paling utama juga sebelum meninggalkan lingkungan Area. pasien. Oke. Gitu. Oke, siap. Ya, selain itu tadi kan itu cuci tangan ya. Terus kalau program edukasi program PPPI tadi ya, selain cuci tangan, terus tadi itu ada kita dance juga, video lomba-lomba TikTok yang berkreasi gitu. Gimana sih caranya supaya meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan untuk cuci tangan. Nah, kita adakan tuh lomba video bikin TikTok untuk gerakan cuci tangan. Oh, berarti ini untuk di lingkungan rumah sakit ya untuk Kak ya? lingkungan rumah sakit Oke. gitu. Terus kalau untuk di luar gitu ya, di luar rumah sakit kita juga mengadakan edukasi ke komunitas gitu kan. Terus untuk ke ibu-ibu pengajian, bahkan ibu-ibu senam pun kalau selesai senam tuh sebelum kita minum ibu-ibu kita cuci tangan dulu ya. Oh, berarti aktif gitu. juga ya, selain di dalam lingkungan Iya. rumah sakit, di Iya. luar rumah sakitnya pun juga programnya berjalan dengan baik ya Kak ya? Iya, begitu. Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, kalau misalkan bahayanya kita nih atau staf medis yang terkena limbah medis, misal tertusuk jarum nih Iya. Kak, nah itu atau terkena cipratan dari darah pasien gitu kan ya. Iya. Nah itu termasuk infeksi kan? Terus bagaimana nih caranya kalau misalkan sudah terjadi seperti itu? Ya, kalau tertusuk jarum bekas pasien, apalagi bekas digunakan pasien ya, itu pasti Iya. termasuk infeksi banget gitu kan. Iya, yang pertama kali sih kita sebagai petugas kesehatan jangan panik ya gitu. Jangan panik, terus kita cuci lukanya, dialirkan di air mengalir gitu kan. Setelah dicuci, dibersihkan, kita keringkan, lalu kita lanjut ke IGD. Kita meminta pertolongan pertama di IGD nanti untuk dilihat bagaimana traumanya, apakah perlu pengobatan yang lebih lanjut atau tidak gitu. Setelah itu nanti setelah ditangani oleh dokter IGD nanti diperiksakan lab ya. Itu harus diperiksakan anti HIV, HBsAg atau hepatitis C. Nah, nanti setelah diperiksakan hari ini nih nanti akan diulang kemudian hari gitu kan, bisa di 3 bulan, 6 bulan sampai dengan setahun kita pantau apakah ada perubahan dari hasil labnya tersebut gitu kan. Apalagi kalau kita tahu misalnya histori pasiennya ini terkonfirmasi positif HIV atau HBsAg gitu. Nah, ini harus jadi perhatian khusus ya, gitu. Nanti kita akan kalau misalnya memang betul itu pasiennya terkonfirmasi, kita akan ada ini laporan khusus ke. Oh gitu, berarti benar-benar dijaga juga ya dari staf medisnya yang bekerja di rumah sakit ya Kak ya. Iya. Jangan sampai itu kan sebenarnya walaupun kita tidak ingin kejadian seperti itu, tapi kan pasti ada kejadian seperti itu ya Kak ya. Iya. Namanya kan tidak Kecelakaan kerja ya Iya, masuknya ya. Dan masuknya kita juga harus tetap kerja. melindungi staf-staf medis yang bekerja di rumah sakit gitu kan ya Kak ya. Betul. Nah Kak Wita, kita sampai nih di pertanyaan terakhir. Nah tapi aku mau tanya nih sama Kak Wita, ada pesan-pesan khusus nggak sih sama sahabat Primutok di rumah atau tenaga medis nih yang bekerja di rumah sakit untuk supaya selalu meningkatkan PPI-nya itu bagaimana tuh Kak Wita? Iya, ini loh, PPI itu kan merupakan satu budaya sebenarnya. PPI itu mudah dijalankan kalau teman-teman semua tenaga medis utamanya gitu memiliki kesadaran yang tinggi gitu. Awareness ya Kak ya. Awareness untuk jangan sampai nih saya menularkan infeksi ke pasien ataupun saya juga nggak mau kan tertular dari pasien gitu kan. Banget. Nah, itu dibutuhkan satu kesadaran yang tinggi untuk merubah budaya yang sebenarnya mungkin mereka tahu itu sebenarnya sumber infeksi dari mereka gitu kan, tapi belum dijalankan gitu. Jadi yang paling utama adalah tingkatkan kesadaran bahwa kita ini sebagai tenaga medis jangan sampai menimbulkan infeksi silang antara pasien ke petugas atau dari petugas ke pasien gitu. Dan budaya untuk budaya untuk pelaksanaan PPI itu harus tertanam dalam diri petugas kesehatan masing-masing supaya PPI-nya bagus berjalan dan tingkat infeksinya juga
menurun gitu. Semua gitu Iya, kan. karena apa ya, orang rumah sakit itu kan udah identik dengan orang-orang sakit Iya gitu. bener, Jadi jangan sampai kita juga ikut sakit. ketularan sakitnya Iya gitu gitu. kan. Jadi harus dibangun budayanya Mhm, gitu mhm, ya. Budaya yang benar-benar baik untuk mencegah infeksi gitu mhm. sih. Gitu sih Kak Oke, Muti. nah terima kasih banyak nih Kak Wita udah main di channelnya Primutalk. Nanti Iya, kita akan undang Kak Wita lagi di sip. lain waktu. Kita akan membahas lagi mengenai PPI. Misalkan ada Mhm. keseruan-keseruan apa sih mengenai PPI lagi. PPI lagi gitu kan ya di Iya rumah iya sakit iya gitu kan. iya. Nah sahabat Primutalk semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya dari Primutalk. Kita akan selalu memberikan tips, trik, dan juga selalu inovasi kepada sahabat Primutalk di rumah. Nah, selamat pagi semua sahabat Primutalk, salam prima bermutu. Dadah.